Pemirsa, satu pelajar tewas akibat tawuran di kota Depok, Jawa Barat karena sabetan senjata tajam, sementara lainnya mengalami luka parah. Tawuran antar dua kelompok pelajar dilakukan malam hari dan direkam untuk diunggah di media sosial. Dari rekaman CCTV ini, dua kelompok pelajar saling serang di Jalan Raya Ciputat, Parung, Bojong, Kota Depok. Para pelaku menggunakan senjata tajam untuk saling serang. Di antara masing-masing kelompok, ada yang berperan merekam taburan. Akibatnya seorang pelajar tewas yang sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, sementara pelajar lainnya mengalami luka berat dan masih menjalani perawatan. Salah sasaran kali ya, dan dia orangnya mungkin gak enakan ya, jadi diajak temennya tuh mau gitu, mau nolong temannya orangnya. Akhirnya dia ngikut ke depan, jam berapa ya, jam 1 ya Bu ya, jam 1 baru dapat kabar, kakaknya ngabarin katanya Iwan dibawa ke rumah sakit. Tawuran dilakukan para pelajar pada malam hari. Polisi telah menangkap dua dalang tawuran pelajar dua sekolah. Dua pelajar ini merupakan dalang yang menganiaya korban hingga tewas dan luka berat. Dari pemeriksaan polisi, kelompok pelajar tawuran ini untuk kepentingan media sosial. Ada dua kelompok dari dua sekolah, satu lagi dari SMK DU, satu lagi dari SMA CI, ya, SMA CI. Ini mereka janjian melalui media sosial untuk melakukan tawuran, melakukan perkelahian. Polisi juga mengamankan senjata tajam sebagai barang bukti. Para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di aliran Kali Ciliwung, Jakarta Timur. Jasad korban tersangkut sampah disertai derasnya aliran air menyulitkan petugas saat evakuasi. Menggunakan perahu karet, petugas mengevakuasi jasad pria yang ditemukan tewas di aliran Kali Ciliwung, Matraman, Jakarta Timur. Jasad korban pertama kali diketahui petugas saat hendak membersihkan sampah di kali. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Posisi jasad yang tersangkut sampah serta derasnya aliran air menyulitkan petugas. Setelah 1 jam, jasad korban dibawa ke pinggir kali. Korban laki-laki diduga berusia 40 tahun, namun identitasnya belum diketahui. Dua sementara yang tidak dikenal ya, sebab kita juga nggak tahu ada laporan terdahulu, kemarin juga tidak ada laporan ada kehilangan orang. Kita tahu-tahu pagi ini ada sosok mayat. Ada luka-luka nggak Bang di tubuhnya Bang? Kalau luka kami belum perjelas, nanti biar pihak polisian yang akan memeriksa semuanya. Jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri ditemukan tewas di dalam sumur sedalam 4 meter. Jasad korban ditemukan dalam kondisi berpelukan. Pasutri ini diduga tewas akibat menghirup gas beracun. Menggunakan tali dan alat bantu oksigen, petugas mengevakuasi pasangan suami istri yang tewas di dalam sumur sawah desa Bayem, Magetan, Jawa Timur. Satu persatu jasad korban ditarik menggunakan tali. Menurut saksi, korban Paniran saat itu sedang memperbaiki mesin pompa yang rusak di dalam sumur. Mendapati suaminya pingsan di dasar sumur, korban Sulawi diduga ikut turun ke dalam sumur dan berniat membantu. Naas keduanya justru tewas. Jasad keduanya didapati dalam kondisi berpelukan.
Diduga kedua korban tewas akibat menghirup gas beracun di dalam sumur. Sumur ini beracun. Nah, untuk mengetahui sumur ini beracun atau enggak, tadi sudah saya coba pakai binatang, pakai ayam, saya tali, saya masukkan, tidak ada hitungan menit, langsung lemes. Proses evakuasi jasad pasangan suami istri ini berlangsung selama 1 jam. Jasad kedua korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di TPU desa setempat. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. 2 pencuri motor ojek online tertangkap warga di kawasan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku babak belur diamuk warga setelah aksinya diketahui pemilik motor. Upaya evakuasi pelaku tak mudah karena warga masih terus menyerang. Puluhan warga berupaya menghakimi seorang terduga pencuri motor ojek online yang tertangkap di kawasan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. Kejadian bermula ketika komplotan pencuri yang berjumlah 4 orang akan menggasak motor milik pengemudi ojek online yang sedang parkir di pinggir jalan. Namun aksi para pelaku diketahui pemiliknya hingga mengundang massa. Para pelaku mencoba kabur. 2 pelaku berhasil ditangkap hingga menjadi bulan-bulanan warga. Menghindari amuk warga, 2 pelaku dibawa ke Polsek Kelapa II. Polisi kini memburu 2 pelaku lainnya. Maling langsung ada mobil langsung ditutup sama mobil, jadi motor nggak bisa jalan. Terus yang 2 itu, yang satu lagi satu motor lolos gitu, Bang? Lolos tapi ke sana. I dan juga N, yang dimana 2 orang ini diduga kuat akan melakukan tindakan pencurian kendaraan bermotor. Dimana pada saat kejadian itu masih banyak warga yang masih sedang di tempat tersebut. Kemudian ketika warga sekitar mengetahui orang ini akan beraksi, langsung diamankan dan langsung melaporkan kepada pihak. Para pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, seorang wanita menjadi korban penjamretan handphone saat sedang membeli tanaman hias di pinggir Jalan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku merampas handphone yang ada di saku celana korban dan langsung kabur. Aksi penjamretan HP milik seorang wanita terjadi di Jalan Raya Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku yang beraksi seorang diri dalam sekejap menyambar HP dari saku belakang celana korban. Korban yang saat itu sedang membeli tanaman sempat mengejar pelaku, namun pelaku keburu kabur. Pelaku nekat beraksi pada siang hari saat lokasi ramai. Ini lagi ngobrolin tanaman, terus kejadiannya cepet. Di HP-nya kan di belakang, langsung aja diambil. Itu aja sih. Terus berusaha ngejar, Bu? Ngejar, kita suami saya ngejar pakai mobil putih, dia pakai motor, yang jamretnya tuh korbannya. Tapi enggak. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Ya pemirsa, warga gempar menyusul temuan mayat bayi di Kali Banjir Kanal Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Bayi diduga baru dilahirkan karena masih lengkap dengan ari-arinya. Diduga bayi dibuang hasil hubungan di luar nikah. Warga dihebohkan penemuan jasad bayi mengambang di Kali Banjir Kanal Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Jasad bayi pertama kali diketahui oleh pengendara yang melintas. Tugas mengevakuasi jasad bayi dari Kali Banjir Kanal Barat. Tubuh bayi didapati sudah membusuk sementara bagian wajahnya rusak. Diduga korban baru dilahirkan karena terdapat ari-ari yang masih menempel di tubuhnya. Warga ngelihat pertama kali, kirain boneka. Nah, habis itu habis dilihat dengan jelas ternyata itu bayi. Sudah agak mulai membusuk karena itu diperkirakan mayatnya sudah 2-3 hari lah di dalam sungai. Masih ada hari-harinya? Hari-harinya masih ada.
Jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki siapa orang tua bayi yang diduga pelaku pembuangan bayi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria tewas dibunuh istri sirinya di Pasuruan, Jawa Timur. Sang istri sempat berpura-pura histeris, merekayasa seolah suaminya tewas bunuh diri. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.